Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali akan saya bawakan satu pastor message buat kita semua, kiranya bisa menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mempunyai satu rumah, pastilah kita akan tinggal di dalam rumah tersebut, bukan tinggal di luar rumah tersebut. Kalau kita tinggal di luar rumah tersebut, kalau ada hujan, kalau ada angin, tentunya kita akan menjadi kehujanan dan tentunya kita akan kedinginan dan akhirnya kita bisa menjadi sakit. Harusnya kalau kita punya rumah, kita harus tinggal di dalam rumah tersebut supaya kita tidak kehujanan, tidak kedinginan karena ada perlindungan daripada rumah tersebut. Tuhan Yesus berkata kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, saudara sekalian, apakah kita sekarang ini sudah tinggal di dalam Yesus atau masih tinggal di luar Yesus? Nah, hari ini kita akan cek bagaimana pada saat sekarang ini apakah saudara dan saya sudah benar-benar tinggal di dalam Yesus. Ada 4 ciri orang yang tinggal di dalam Yesus itu sendiri. Yang pertama adalah orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang yang suka baca firman dan hidup di dalam pertobatan. Yohanes 6 ayat 56 berkata demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Makan daging Yesus artinya apa saudara-saudara? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, khususnya ayat 51 berkata demikian, akulah roti hidup yang sudah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan roti tersebut, ia akan hidup untuk selama-lamanya, dan roti itu adalah dagingku sendiri. Yesus berkata, dialah roti hidup dan roti itu adalah dagingnya sendiri. Tentunya daging ini adalah firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Tanpa kita makan daging Yesus, kita menjadi kurus, kita menjadi kurang baik karena firman itu adalah kebenaran di dalam hidup kita. Kemudian dikatakan, minumlah darahku. Darah berarti adalah penghapusan dosa, di mana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya supaya kita hidup, supaya kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Kita tidak masuk lagi dalam hukum dosa Adam, dan kita sudah dimenangkan, diselamatkan dari hukum dosa tersebut. Tetapi di dalam perjalanan kita selama ini, mungkin sampai akhir kita hidup di dunia, mungkin saja kita bisa melakukan satu kesalahan. Itu kesalahan membuat dosa, dan Tuhan Yesus sudah menyediakan darah untuk saudara dan saya supaya kita tetap hidup di dalam pertobatan. Dosa-dosa kita dibersihkan dengan darah Yesus supaya saudara dan saya tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ciri yang kedua, orang yang tinggal di dalam Yesus, dia adalah seorang murid. Yohanes 8 ayat 31b berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Muridlah yang mengetahui kebenaran. Jadi orang yang tinggal di dalam Yesus haruslah menjadi murid, bukan menjadi orang percaya saja, tetapi kita harus naik level menjadi seorang murid, karena seorang muridlah yang mengetahui kebenaran. Jangan kita hanya berhenti menjadi orang yang percaya saja, tetapi kita harus naik menjadi seorang murid. Nah, saudara sekalian, jadilah seorang murid, bukan menjadi orang yang percaya saja. Orang percaya belum tentu menjadi murid, tetapi murid sudah pasti orang yang percaya. Ciri yang ketiga, seseorang yang tinggal di dalam Yesus, pastilah dia berbuah. Yohanes 15 ayat 5b berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak. Berbuah banyak, saudara sekalian. Jadi orang yang tinggal di dalam Yesus, dia harus berbuah. Buah apakah itu, saudara? Itulah buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Nah, kita harus menghasilkan buah di dalam kekristenan kita supaya kita bisa mempersembahkan hal yang baik kepada Tuhan, yaitu buah jiwa-jiwa. Kita berikan kepada Tuhan bahwa inilah hasil dari pelayanan kita, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, ciri yang keempat, saudara sekalian, orang yang tinggal di dalam Yesus, ia pasti menerimanya. Yohanes 15 ayat 7 berkata demikian, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini satu firman yang paling suka sekali kita terima, karena di sana dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Meminta apa saja, saudara sekalian, kita akan menerimanya. Nah, meminta itu harus dengan doa, bukan meminta dengan minta gitu ya, tetapi kita meminta dengan doa. Kita harus meminta apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi saudara dan saya. Kita minta melalui Roh Kudus mengajarin kita berdoa, supaya Roh Kudus mengajarin kita supaya meminta apa yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jadi ada 4 ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Kristus, yaitu yang pertama, dia harus sering baca firman, hidup di dalam pertobatan, kemudian dia harus menjadi seorang murid dan berbuah dan menerima. Nah, saudara sekalian, apakah saat ini saudara sudah termasuk di dalam orang yang tinggal di dalam Yesus atau belum? Mari kita cek masing-masing. Kalau saudara belum tinggal di dalam Yesus, mari saudara sekalian, tinggallah di dalam Dia. Yesus sudah berkata, mari tinggallah di dalam aku. Tinggal saudara dan saya mau melangkah apa tidak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tinggallah di dalam Yesus dan bukan di luar. Tuhan Yesus memberkati.